Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jika Anda ingin memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain, maka mulailah dengan sikap syukur. Bersyukur bukan hanya merupakan respons terhadap kebaikan orang lain, tetapi juga merupakan tindakan iman yang menguatkan setiap hubungan yang kita miliki. Syukur adalah fondasi yang kuat untuk membangun hubungan yang lebih baik, lebih dalam, dan lebih penuh makna. Ketika kita mengembangkan kebiasaan bersyukur, hati kita terbuka untuk melihat kebaikan yang Tuhan berikan melalui kehadiran orang-orang di sekitar kita. Filipi 1 ayat 3 menegaskan hal ini. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ini menunjukkan bahwa rasa syukur terhadap orang lain seharusnya menjadi pola pikir yang terus kita kembangkan. Rasul Paulus dalam suratnya menyampaikan bahwa dia senantiasa bersyukur kepada Tuhan setiap kali mengingat jemaat Filipi. Apakah kita juga melakukan hal yang sama untuk orang-orang yang ada dalam hidup kita? Kenyataannya, mungkin yang pertama kali muncul di pikiran kita ketika memikirkan seseorang bukanlah rasa syukur, tetapi justru kekurangan atau kesalahan mereka. Kita seringkali lebih mudah untuk fokus pada kelemahan daripada kekuatan, pada gagalan daripada kebaikan. Ini adalah kecenderungan manusiawi yang harus kita lawan. Firman Tuhan mengajak kita untuk bersyukur dalam segala hal, seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saat kita memilih untuk bersyukur, kita sedang menuruti kehendak Allah. Tuhan menghendaki kita untuk hidup dalam damai, dan salah satu kunci kedamaian adalah rasa syukur yang terus-menerus. Ketika kita bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan letakkan dalam hidup kita, hubungan kita menjadi lebih sehat. Kita tidak lagi melihat mereka sebagai beban atau sumber kesulitan, tetapi sebagai berkat dan anugerah dari Tuhan. Yang sering terjadi adalah semakin lama kita mengenal seseorang, semakin besar kemungkinan kita meremehkan mereka. Kehadiran mereka menjadi sesuatu yang biasa, bahkan mungkin terkesan tidak lagi spesial. Kita mulai lebih mudah mengingat kesalahan-kesalahan mereka daripada kebaikan yang mereka lakukan. Kita melupakan bahwa orang tersebut, meski tidak sempurna, telah menjadi bagian dari perjalanan hidup kita dan telah memberikan kontribusi yang berharga dalam hidup kita. Dalam Efesus 4 ayat 2, kita dipanggil untuk bersikap, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ini berarti hubungan yang sehat tidak dibangun atas kritik atau penilaian yang tajam terhadap kekurangan orang lain, melainkan atas kelembutan, kesabaran, dan kasih yang tulus. Sikap inilah yang dapat kita bangun ketika kita mengembangkan hati yang penuh syukur. Memang, kita mungkin merasa kecewa atau terluka oleh orang-orang yang dekat dengan kita, tetapi kita juga harus mengingat bahwa kita pun tidak sempurna. Sama seperti kita ingin orang lain bersabar dan bersyukur atas kita, demikian juga kita harus melakukannya untuk mereka. Setiap hubungan pasti menghadapi tantangan, tetapi dengan sikap syukur, kita bisa melewati setiap tantangan dengan lebih ringan. Dalam Kolose 3 ayat 15 tertulis, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kedamaian sejati dalam hubungan hanya bisa dicapai ketika kita membiarkan Kristus memerintah dalam hati kita. Dan rasa syukur adalah salah satu tanda dari pemerintahan Kristus dalam hidup kita. Dengan bersyukur, kita melepaskan kecenderungan untuk terus melihat kelemahan orang lain dan mulai melihat anugerah Tuhan melalui mereka. Sebagai anak-anak Allah, kita diajak untuk melihat orang lain sebagaimana Kristus melihat mereka. Setiap orang adalah ciptaan Tuhan yang berharga, dan setiap orang memiliki peran penting dalam rencananya. Ketika kita mensyukuri kehadiran orang lain, kita sebenarnya sedang mengakui bahwa Tuhan sedang bekerja melalui mereka dalam hidup kita.
Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kudus dan penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati, memuliakan nama-Mu yang agung atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang selalu tercurah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas nafas kehidupan, kekuatan, serta perlindungan yang Engkau berikan setiap hari. Terima kasih ya Bapa, untuk kesempatan yang berharga ini, di mana kami boleh berkumpul bersama dalam persekutuan, untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan suara-Mu. Kami memohon ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat sepenuhnya memahami kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Singkirkan segala hal yang dapat menghalangi kami untuk mendengar-Mu, seperti kekhawatiran, beban pikiran, atau rasa lelah. Kami sadar bahwa tanpa tuntunan Roh Kudus-Mu, kami tidak akan mampu menangkap hikmat yang terkandung dalam setiap firman yang kami pelajari. Karena itu, kami mohon agar Engkau memenuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu yang memimpin kami untuk dapat mengerti, merenungkan, dan melakukan setiap firman yang Kau tanamkan dalam hidup kami. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi setiap orang yang hadir. Kiranya Engkau menyentuh hati mereka masing-masing, baik mereka yang saat ini sedang mengalami sukacita, maupun yang sedang berada dalam pergumulan hidup. Berikanlah penghiburan, kekuatan, dan harapan baru bagi mereka yang merasa lemah dan tak berdaya. Kiranya firman yang disampaikan pada hari ini menjadi sumber kekuatan dan terang yang menyinari jalan hidup kami, sehingga iman kami semakin bertumbuh kuat di dalam-Mu. Kami serahkan waktu pertemuan ini ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, berikan hikmat, ketenangan, dan kuasa-Mu, agar setiap kata yang keluar adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah dari segala kesesatan, dan biarlah kebenaran-Mu yang dinyatakan. Bimbinglah kami semua agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku yang setia. Akhirnya ya Tuhan, kami memohon agar Engkau melingkupi tempat ini dengan damai sejahtera-Mu, sehingga setiap hal yang kami lakukan dan setiap kata yang terucap boleh memuliakan nama-Mu. Kami percaya ya Bapa, bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini, siap memimpin, mengajar, dan menyentuh setiap hati. Terpujilah nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, akhirnya, mari kita renungkan apa yang dikatakan dalam Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya, dan pujilah namanya. Sama seperti kita diajak untuk masuk ke hadirat Tuhan dengan syukur, demikian pula kita diajak untuk memandang setiap hubungan dengan hati yang bersyukur. Saudara-saudari, mari kita mulai hari ini dengan mengucap syukur atas orang-orang yang ada dalam hidup kita. Tidak peduli seberapa besar atau kecil peran mereka, mereka adalah alat Tuhan untuk mengasah, membentuk, dan memberkati kita. Biarlah kasih Kristus dan rasa syukur yang mendalam menjadi dasar dari setiap hubungan yang kita miliki, sehingga kita dapat hidup dalam damai dan kasih sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah menegur dan mengajarkan kami pada pagi hari ini. Engkau telah mengingatkan kami tentang pentingnya menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut kami, supaya perkataan itu bisa membangun dan membawa kasih karunia kepada orang lain. Kami menyadari bahwa seringkali, dalam kemarahan atau kecewaan, kami melontarkan kata-kata yang menyakiti, namun kami percaya bahwa Engkau memberi kami kekuatan untuk mengendalikan diri. Ya Tuhan, kami mohon, tuntunlah kami setiap hari untuk selalu memilih kata-kata yang baik, yang membawa damai dan memuatkan sesama. Tolonglah kami untuk membuang amarah, geram, dan segala bentuk kejahatan yang mencoba merusak hati kami. Kami tidak mau memberi tempat bagi iblis dalam hidup kami, tetapi kami hidup dalam damai sejahtera yang Engkau berikan. Ajarlah kami ya Roh Kudus, untuk selalu sadar akan kehadiran-Mu dan pertolongan-Mu, terutama di saat kami menghadapi konflik atau godaan untuk marah. Kuatkan hati kami untuk terus setia kepada-Mu dan menjaga perkataan kami dengan bijaksana, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang lain.
Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang terus bekerja dalam hati dan hidup kami, dan kiranya nama-Mu semakin dimuliakan melalui setiap tindakan dan perkataan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.